Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Isran Muhammad Pakaya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara akun KIP kuliah yang terdata dan tidak terdata di P3KE. Nah teman-teman perlu ketahui di tahun 2023 ini ada perbedaan dalam status akun KIP kuliah. Jika di tahun-tahun sebelumnya statusnya hanya dua, yaitu tidak terdata dan terdata di DTKS. Akan tetapi di tahun ini dirubah menjadi P3KE. Nah, apa itu P3KE dan statusnya seperti apa? Tonton terus video ini. Nah, teman-teman bisa lihat di video ini ada dua jenis status akun. Yang sebelah kiri yaitu yang terdata P3KE dan di sebelah kanan tidak terdata di P3KE. Di bagian yang tidak terdata di P3KE itu ada informasi bahwasannya pengambilan informasi DTKS belum berhasil. Sistem akan mencoba kembali. Artinya apa teman-teman? Jadi teman-teman jika ingin terdata di P3KE, teman-teman harus terdata di DTKS. Jadi di video sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu DTKS, bisa teman-teman cek di video ini. Atau bisa teman-teman klik di pojok kanan atas. Jelas ya teman-teman, sehingga teman-teman yang terdata di P3KE ini bisa jadi teman-teman terdata di DTKS, sehingga datanya itu langsung sinkron. Nah, untuk P3KE itu sendiri teman-teman adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat dalam bentuk kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Nah, untuk P3KE ini berada di bawah Kemenko PMK, Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sedangkan untuk data P3KE sendiri teman-teman adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemuktahiran basis data keluarga Indonesia, pendataan keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Jadi ini adalah data dari PKBKKBN tahun 2021 di setiap wilayah pemuktahiran. Jadi pemuktahirannya itu dilakukan di RT, dusun atau RW. Dan setiap tingkatan wilayah administrasi, mulai dari desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi hingga pusat, yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK-nya oleh Dukcapil serta memiliki status kesejahteraan atau desil teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di akun yang terdata DTKS itu ada desilnya teman-teman. Kalau yang saya berikan contoh ini ada desil 1. Nah, desilnya ada apa saja? Yaitu yang pertama desil 1 teman-teman. Status kesejahteraan desil 1. Apa artinya? Artinya adalah 10 penduduk termiskin. Jadi ada data banyak tuh kan. Jadi diambil 10%-nya yang betul-betul miskin. Kemudian desil 2 yaitu 10% penduduk miskin dan rentan. Kemudian desil 3, 10% penduduk miskin dan rentan. Desil 4 sama 10% penduduk miskin dan rentan. Dan desil 5, 10% penduduk dengan pengeluaran moderat. Teman-teman bisa lihat dari desil 1 sampai desil 4 itu saya tandai dengan warna merah. Sedangkan desil 5 saya ubah warnanya menjadi hitam. Jadi berdasarkan informasi yang saya dapatkan teman-teman, desil 1 sampai desil 4 itu adalah kelompok yang diutamakan dalam mendapatkan KIP kuliah teman-teman. Jadi teman-teman yang masuk desil 1 sampai desil 4 adalah prioritas. Nah, bagaimana desil-desil selanjutnya? Desil selanjutnya masih bisa mendapatkan, tapi keempat desil yang pertama ini adalah prioritas teman-teman. Teman-teman paham kan artinya prioritas? Prioritas artinya didahulukan dibandingkan pelamar-pelamar yang lain.
Nah, kemudian desil 6 adalah 10% penduduk dengan pengeluaran moderat. Desil 7 adalah 10% penduduk dengan pengeluaran menengah ke atas. Desil 8 adalah 10% penduduk dengan pengeluaran menengah ke atas. Desil 9 adalah 10% penduduk dengan pengeluaran menengah ke atas. Dan terakhir yaitu desil 10% penduduk terkaya, teman-teman. Jadi teman-teman sudah paham ya tentang status kesejahteraan desil. Jadi 1 sampai 4, desil 1 sampai desil 4 adalah prioritas. Sedangkan desil 5 sampai desil 10 itu setelah prioritas tersebut. Banyak yang bertanya ke saya, Kak, jika saya tidak terdata P3KE, apakah masih bisa mengajukan KIP kuliah? Jadi seperti status akun yang pertama ya yang sudah saya jelaskan. Nah, jawabannya bisa, teman-teman. Namun pengisian datanya akan berbeda dengan pelamar yang terdaftar di P3KE. Yang terdata P3KE, pengisian datanya tentu tidak terlalu rumit. Sedangkan yang belum terdata lebih banyak isiannya, artinya akan lebih banyak dokumen yang harus teman-teman persiapkan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, yang sudah terdata dan belum terdata itu sama-sama bisa mendaftar. Yang berbeda hanya nanti pada isiannya. Nah, isiannya seperti apa? Yang pertama, untuk teman-teman yang sudah terdata di P3KE, data yang akan teman-teman isikan hanya ada 5, teman-teman. Biodata, keluarga, prestasi, rencana, dan seleksi. Sedangkan untuk teman-teman yang belum terdata di P3KE, yang harus teman-teman isi itu ada biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi, rencana, dan seleksi. Jadi ada tambahan 3 data yaitu ekonomi, rumah, dan aset. Karena teman-teman tidak terdata di P3KE tadi. Jadi jelas ya sampai sini, teman-teman. Jadi jangan ada lagi persepsi bahwasannya teman-teman yang tidak terdata di P3KE itu nanti tidak bisa mendaftar. Bisa, teman-teman. Nah, nanti di bagian kolom ekonomi itu teman-teman bisa lampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan sebagai pengganti karena teman-teman tidak punya data DTKS. Nah, mungkin sekian teman-teman penjelasan dari saya mengenai status akun yang terdata dan tidak terdata di P3KE. Mudah-mudahan ini menjawab keresahan dan kebingungan teman-teman. Sekian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.